Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Putri Nurlizah Panjaitan dengan NIM 210331107. Kemudian saya Raudatul Jannah dengan NIM 210333113. Kemudian saya Rani Aprilia dengan NIM 210333311. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan praktikum kami, yaitu tentang efek fotolistrik. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan video tentang presentasinya. Baiklah, di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, tujuan eksperimen, alat dan bahan, teori dasar, prosedur eksperimen, tabel data, pengolahan data, pembahasan, tugas akhir, dan terakhir itu kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas itu tujuan eksperimen. Di eksperimen ini tujuannya yaitu pertama untuk mengukur dan menghitung nilai konstanta Planck atau H. Yang kedua mengukur arus dan tegangan dari spectral lens atau garis spektrum pada frekuensi tetap dan intensitas berbeda. Yang ketiga yaitu mengukur karakteristik arus dan tegangan dari spectral lens atau garis spektrum pada intensitas tetap dan frekuensi berbeda. Yang kedua yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama yaitu ada mercury lamp and power supply 1. Yang kedua ada fotodioda. Yang ketiga ada track. Yang keempat ada DC current amplifier. Yang kelima ada DC power supply 1. Dan yang terakhir yaitu ada 850 universal interface. Di sini saya akan membahas yaitu poin ketiga tentang teori dasar. Efek fotolistrik adalah emisi elektron dari permukaan logam ketika radiasi elektromagnetik atau seperti sinar tampak atau ultraviolet menyinari logam. Nah, pada saat penemuannya, model gelombang klasik untuk cahaya meramalkan bahwa energi elektron yang dipancarkan akan meningkat seiring dengan peningkatan intensitas atau kecerahan. Akan tetapi, kenyataannya tidak seperti itu. Alih-alih menggunakan model gelombang, memperlakukan cahaya sebagai partikel atau foton menghasilkan penjelasan yang lebih konsisten tentang perilaku atau sifat yang diamati. Di sini jika foton memiliki energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron dari sumber potensial, elektron akan dilepaskan dari permukaan logam dengan energi kinetik yang sebanding dengan selisih antara energi foton dan kedalaman potensial, baik dikenal dengan fungsi kerja logam. Ada seperti pada layar, yaitu rumus 1.1 yaitu K sama dengan E dikali E dikurang C. Energi foton itu sebanding dengan frekuensinya. Yang kedua itu ada E sama dengan H dikali F, di mana H itu adalah konstanta Planck-nya. Di sini ada dua gambar. Yang pertama itu gambar foton menumbuk permukaan logam, foton masuk lalu menumbuk logam. Yang kedua ada gambar elektron menyerap foton dan dikeluarkan dari logam dengan energi kinetik. Maka energi foton tadi dikeluarkan dari logam seperti pada gambar. Baik, dalam percobaan ini energi kinetik elektron dipancarkan diukur dengan menerapkan media potensial yang melintasi fotodioda untuk menghentikan elektron agar tidak mencapai pelat kolektor dalam tabung fotodioda seperti pada gambar, yaitu ada gambar sirkuit fotodioda. Energi kinetik sama dengan energi potensial, di mana secara matematis dapat kita hitung yaitu perkalian antara muatan dengan beda potensial. Itu rumusnya yaitu adalah K sama dengan E dikali V. Selanjutnya itu kita substitusikan persamaan tadi yang pertama dan yang kedua ke persamaan satu, yaitu menghasilkan V sama dengan alfa dikurang C. Dengan demikian, solusi untuk perbedaan potensial berupa V sama dengan H dikurang H per E dikali F dikurang C per E. Selanjutnya yaitu kita mengatur tegangan sama dengan 0 dan selesaikan persamaan 1.5 tadi agar frekuensi menunjukkan perpotongan sumbu X pada grafik hubungan antara V dengan F. Foton harus memiliki frekuensi yang lebih besar dari ini untuk menyebabkan elektron dipancarkan dari logam. Nah, frekuensi ini disebut dengan frekuensi cut off. Seperti pada layar, persamaan 1.6 yaitu 0 sama dengan H per E, F cut off dikurang C per E. Selanjutnya persamaan 1.7 F cut off sama dengan C per H. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raudatul Jannah. Pada Raudatul Jannah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu prosedur eksperimen. Setelah melakukan persiapan, maka kita akan melakukan percobaan untuk eksperimen. Baiklah, selanjutnya yaitu tabel data, di mana pada praktikum ini diperoleh 3 tabel data. Yang pertama itu tabel data 1, hubungan antara tegangan henti dengan frekuensi.
dapat dilihat pada layar, di mana ada panjang gelombang yang divariasikan dengan frekuensi yang berbeda dan juga tegangan henti serta arus yang diatur pada range 10⁻10 ampere dengan diameter celah yaitu 8 mm. Yang kedua yaitu tabel hubungan antara tegangan henti dengan intensitas cahaya, di mana pada percobaan ini dilakukan variasi terhadap ukuran celah. Dengan celah 8, 4, dan 2 mm, dihasilkan tegangan henti seperti yang ditunjukkan pada layar dengan rata-rata nilai tegangan henti sebesar min 0,864 volt dengan simpangan baku sebesar 0,039 dengan gelombang filter sebesar 436 nanometer. Selanjutnya itu untuk tabel 3.1 hubungan antara kuat arus dengan tegangan, di mana pada praktikum dilakukan pengambilan data sebanyak 35 titik yang divariasikan mulai dari min 4,45 volt dan sampai hingga ke tegangan 30 volt. Namun pada praktikum kami hanya mendapatkan data sebanyak 34 data dengan diameter celah 2 mm dan panjang gelombang 436 nanometer. Selanjutnya yaitu untuk tabel 3.2 hubungan antara kuat arus dengan tegangan, sama seperti tabel sebelumnya di mana divariasikan dari min 4,45 volt sampai ke 30 volt kurang lebih, di mana di sini divariasikan dengan diameter celah 4 mm dengan panjang gelombang filter 436 nanometer. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk pengolahan data. Di mana untuk pengolahan data pada tabel 1 hubungan antara nilai tegangan henti dengan frekuensi, di mana kita menentukan nilai gradien M dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X seperti layar, itu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan F2 V2 kurang V1 per F2 dikurang F1, di mana diperoleh hasil sebesar M sama dengan min 3,618 pangkat 10 kali 10 pangkat min 15. Di mana pada perhitungan akhir untuk nilai konstanta Planck HU diperoleh nilai sebesar min 3,618 kali 10 pangkat min 15 EFS dengan persen KSR sebesar 1,8%. Selanjutnya itu untuk fungsi kerja, di mana C sama dengan MX ditambah B dengan nilai B sama dengan V dikurang MF, maka kita akan mencari nilai B masing-masing yang diperoleh pada data dengan rumus. Untuk yang pertama itu B sama dengan V dikurang MF, dimasukkan nilai tegangan henti, lalu frekuensi, dan diperoleh nilai sebesar 1,62, 1,69, 1,66, 1,61, dan 162 dengan rata-rata nilai B itu sebesar 1,64. Selanjutnya itu tabel 2 hubungan antara tegangan henti dengan intensitas cahaya, di mana menentukan rata-rata tegangan henti dan standar deviasi dengan rumus sebagai berikut sigma xi per n, maka diperoleh nilai rata-rata sebesar min 0,836, lalu standar deviasi dengan rumus akar dari sigma xi dikurang x kuadrat per n, diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,0318. Di mana di sini juga kita melihat grafik hubungan antara tegangan henti dengan frekuensi, yaitu ada V dari tegangan henti dan juga F dari frekuensi, di mana dapat dilihat bahwa grafik menunjukkan hubungan yang berbanding lurus. Selanjutnya itu hubungan antara tegangan henti dengan frekuensi untuk tabel 3.1b diperoleh seperti pada layar. Selanjutnya yaitu hubungan antara tegangan henti dengan celah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya lanjutkan kepada teman saya yaitu Rani Aprilia. Kepada Rani dipersilakan. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan bagian poin G, yaitu pembahasan, di mana dari praktikum yang telah dilakukan pada tabel 1 didapatkan konstanta Planck yaitu negatif 3,61 dikali 10 pangkat negatif 15 watt per Hz, sedangkan nilai H teori sama dengan 4,15 dikali 10 pangkat negatif 15 Fs. Didapatkan kesalahan sebesar 1,8% dan fungsi kerja untuk data pertama 1,62, data kedua 1,69, data ketiga 1,66, data keempat 1,61, sedangkan untuk data kelima 1,62 dan rata-rata yang didapatkan yaitu sebesar 1,64. Pada tabel 2, setelah perhitungan dilakukan, nilai rata-rata tegangan henti sebesar 0,863, sedangkan standar deviasi yang didapatkan yaitu 0,0318. Pada tabel ketiga yaitu didapatkan bahwa hubungan kuat arus dengan tegangan berbanding lurus, di mana grafik mengalami peningkatan. Semakin besar nilai tegangan, maka nilai arus semakin besar. Di mana pada celah 2 mm kami hanya mendapatkan 34 data, dikarenakan pada saat pengambilan data kami ketinggalan 1 titik. Sedangkan untuk celah 4 mm kami mendapatkan data sesuai pada tabel.
Selanjutnya yaitu tugas akhir, di mana poin 1 itu dengan perubahan diameter celah pada tabel 2, apakah terjadi perubahan nilai tegangan Henry? Ya, karena nilai tegangan Henry tidak tergantung pada identitas cahaya yang masuk, hanya saja ukuran celah mempengaruhi nilai tegangan Henry. Yang kedua yaitu apa hasil percobaan eksperimen 2? Hasil dari percobaan eksperimen 2 yaitu membahas tentang hubungan energi kinetik elektron dan identitas cahaya tidak ada, di mana energi kinetik tidak tergantung pada identitas cahaya, tetapi tergantung pada beda potensial Peng Henry. Pada soal yang keempat itu dari perpotongan X, cari frekuensi cut off, frekuensi ambang berapa dan warna gelombang yang sesuai dengan frekuensi cut off tersebut. Di mana rumus dari cut off sama dengan Si per H didapatkan nilainya sebesar 4,35 kali 10 pangkat 14 Hz. Sedangkan untuk panjang gelombang sama dengan C per F sama dengan didapatkan nilai panjang gelombang itu 6,896 kali 10 pangkat 7 Hz. Warna panjang gelombang yang didapatkan adalah warna merah. Soal nomor 5 itu bagaimana perubahan cahaya ketika identitas cahaya ditingkatkan. Perubahan arus saat identitas cahaya dinaikkan akan semakin besar, di mana arus berbanding lurus dengan identitas cahaya. Soal yang keenam itu bagaimana hubungan energi kinetik elektron terhadap identitas cahaya. Hubungan antara tegangan Henry untuk setiap perubahan identitas cahaya berbeda, karena identitas cahaya mempengaruhi tegangan Henry. Baiklah, dari penjelasan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, efek fotolistrik merupakan peristiwa pelepasan elektron dari permukaan logam. Jika energi foton lebih besar daripada fungsi kerja yang dimiliki oleh logam, maka besar foton tergantung pada frekuensi dan energi. Dan percobaan yang telah dilakukan didapatkan Kohlstad Planck sama dengan negatif 3,61 dikali 10 pangkat negatif 15 V per Hz dengan presentasi kesalahan 1,8%. Kesimpulan yang kedua yaitu mengukur arus V tetap dengan L berbeda. Didapatkan semakin besar nilai tegangan, maka nilai arus semakin kecil. Yang ketiga yaitu pada identitas tetap dan frekuensi berbeda, nilai tegangannya berbanding lurus dengan frekuensi. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah yang kami sampaikan tadi, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok peneliti, bagaimanakah intensitas cahaya yang mempengaruhi arus dari fotolistrik tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sabrina. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kepada Saudari Zahra dipersilakan. Baiklah, apakah ada kendala dalam pengambilan data, kemudian bagaimana solusinya? Baik, terima kasih kepada Saudari Zahra. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ya, baik, kepada Saudari Sari dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya, mengapa pada efek fotolistrik besar energi kinetik elektron yang terlepas dari permukaan bahan tidak tergantung pada intensitas cahaya yang dijatuhkan pada bahan? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Itu pertanyaan pertama dari Saudari Sabrina Mutiarman yang akan dijawab langsung oleh Saudari Ratu Jana. Kepada Saudari Ratu Jana dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sabrina Mutiarman, di mana pertanyaannya itu bagaimana intensitas cahaya mempengaruhi arus fotolistrik. Intensitas cahaya memiliki peran yang krusial dalam fenomena fotolistrik, di mana semakin tinggi intensitas cahaya yang dikenakan pada permukaan logam, maka semakin besar juga arus fotolistrik yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa energi foton yang datang dari cahaya dapat membebaskan elektron dari permukaan logam. Dan semakin banyak foton yang tiba, maka semakin banyak elektron yang terlepaskan, sehingga menghasilkan arus yang lebih besar. Baiklah, sekian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Saudari Ratu Jana. Pertanyaan kedua yaitu dari Saudari Zahra yang akan dijawab langsung oleh saya sendiri, Putri Nurhaliza. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra yaitu apa kendala saat pengambilan data efek fotolistrik dan bagaimana solusinya. Dan menurut saya, beberapa kendala yang mungkin terjadi dalam pengambilan efek fotolistrik yaitu intensitas cahaya tidak cukup. Nah, jika intensitas cahaya yang digunakan tidak cukup kuat, maka sulit untuk mengamati efek fotolistrik secara jelas. Nah, selanjutnya itu ketidakcocokan peralatan yang digunakan mungkin tidak sesuai atau tidak cukup sensitif untuk mengukur efek fotolistrik dengan akurat. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu meningkatkan intensitas cahaya. Memastikan di meningkatkan intensitas cahaya ini kita harus memastikan menggunakan sumber cahaya yang cukup kuat untuk menghasilkan efek fotolistrik yang dapat diamati dengan jelas. Yang kedua itu memastikan peralatan yang tepat, menggunakan peralatan yang sesuai dan sensitif untuk mengukur efek fotolistrik. Periksa dan kalibrasi alat secara teratur. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya itu pertanyaan ketiga yang akan langsung dijawab oleh Rani. Kepada Rani, dipersilakan.
Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sari Rofi Rubis, mana pertanyaannya itu mengapa pada efek fotolistrik besar energi kinetik elektron yang terlepas dari permukaan bahan tidak tergantung pada intensitas cahaya yang dijatuhkan pada bahan, di mana pada efek fotolistrik dasarnya energi kinetik elektron terlepas dari permukaan bahan tidak tergantung pada intensitas cahaya yang dijatuhkan pada bahan, sebab sebuah elektron hanya dapat menangkap sebuah foton tersebut yang menyerahkan sebagian energinya pada elektron tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rania Aprilia. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah kami jelaskan dan kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.